saya akan tambahkan apa yang seharusnya ada di dalam gereja. Meskipun Bapak Ibu sebenarnya ada satu orang yang mengatakan, saya lupa namanya siapa. Ada satu orang yang mengatakan sebenarnya nggak perlu 3. Tadi kita bicara 3 ya. Sebenarnya kalau kita ngomong satu saja, yang pertama saja, kalau firman Tuhan itu diberitakan dengan sungguh-sungguh di dalam gereja itu, dan jemaat taat, maka sebenarnya nggak perlu yang kedua. Yang kedua itu ada di mana? Sakramen. Diperintahkan di dalam firman. Betul kan ya? Yang ketiga ada di mana? Diperintahkan juga di dalam firman. Betul kan ya? Maka sebenarnya kalau yang pertama kita bisa taat. Mimbar ini memberitakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan setia. Yang diperlukan oleh jemaat. Dan jemaat itu merespon dengan tepat. Mau taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka sebenarnya nggak perlu yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu otomatis akan terjadi. Tapi hari ini karena kita banyak sekali tidak mengerti firman Tuhan. Maka ini harus dijabarkan satu persatu. Bapak Ibu, saya membaca satu survei yang terbaru. Masalah terbesar gereja itu adalah sebagian besar orang Kristen, kalau saya tidak salah 84% atau mungkin lebih, orang Kristen itu tidak membaca kitab suci. Betul tidak? Saya sudah pernah ditanya di gereja ini kan ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah pernah baca dari depan sampai belakang satu kali saja selesai? Mungkin cuma 10%. Bapak Ibu sudah bertobat belum? Saya tanya sudah berapa bulan yang lalu, mungkin tahun lalu. Kita sudah bertobat belum? Apakah kita sudah membaca kitab suci? Masalah terbesar dari gereja, dari orang Kristen saat ini adalah kita tidak kenal firman Tuhan. Kita tidak kenal kitab suci. Bapak Ibu mungkin cuma datang ke gereja dan kemudian hanya mendengar firman itu setiap hari Minggu saja di dalam kebaktian, tetapi tidak pernah di dalam hari-hari yang lain. Kecuali Bapak Ibu kerja di sekolah Kristen ya, yang setiap pagi ada devosi dan lain sebagainya. Kerja di ya perusahaan Kristen atau apalah begitu ya, yang mengharuskan itu ada. Tapi kalau tidak, mungkin kita tidak akan membaca kitab suci. Maka ini harus dijabarkan. Sudah 3, saya tambahkan yang keempat. Di dalam satu gereja yang sungguh-sungguh mau setia kepada Tuhan, maka ini harus ada. Itu satu persekutuan yang memuridkan. Satu persekutuan yang menghasilkan murid yang tujuannya adalah menjadikan orang-orang Kristen itu murid-murid Kristus. Banyak persekutuan di dalam gereja itu tujuannya apa? Gathering, kumpul-kumpul. Sama-sama ya menikmati makanan dan lain sebagainya. Tetapi bukan satu persekutuan yang memuridkan. Satu persekutuan yang memuridkan, di dalamnya akan ada latihan-latihan. Satu pelatihan-pelatihan, pembentukan-pembentukan untuk kita boleh menjadi orang Kristen yang bukan hanya mengenal Tuhan, bukan hanya taat kepada Tuhan secara pribadi, tetapi kita akan menjadi orang-orang Kristen yang rela dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Yang mau diutus oleh Tuhan untuk menggenapkan kehendak Tuhan. Kalau itu ada di dalam gereja ini, setiap jemaat itu mau dilatih, mau diperlengkapi, dan kemudian mau diutus oleh Tuhan, maka saya percaya pelayanan dari gereja ini bukan hanya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah ngeluh, waduh GRI ini terlalu banyak. Bapak Ibu boleh lihat ya, yang dari belakang sini ya. Berapa banyak pelayanan yang dikerjakan weekly, setiap minggu oleh GRI. Bapak Ibu bandingkan dengan gereja-gereja yang lain. Bapak Ibu mungkin akan geleng-geleng kepala, gitu ya. Apalagi yang dikerjakan sama pendeta Stephen Tong ya. Wah itu geleng-geleng kepala bener. Tapi Bapak Ibu kalau seluruh jemaat melayani, seluruh jemaat bersama-sama mau dipakai oleh Tuhan, maka kita akan melakukan jauh lebih banyak, kita akan melakukan jauh lebih besar daripada yang kita lakukan sekarang. Mari kita melihat Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah Kristuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-12. Dari ayat yang ke-12 ini jawab saya, siapa yang seharusnya melayani? Hamba Tuhan atau jemaat? Siapa yang seharusnya melayani? Orang-orang kudus. Di sini disebutkan bahwa hamba Tuhan yang ada di ayat yang ke-11 itu diberikan oleh Kristus kepada jemaat untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Memperlengkapi setiap jemaat supaya jemaat itu dapat melayani, dan ketika jemaat melayani maka perhatikan, tubuh Kristus dibangun bagi pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu baru akan dibangun ketika seluruh jemaat itu bersama-sama melayani. Bagaimana saya bisa melayani, Pak? Bagaimana saya bisa melayani? Saya cuma jemaat, saya tidak pernah dilatih di sekolah teologi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membaca kitab suci, kita akan menemukan baik di Roma 12 maupun 1 Korintus 12, Paulus itu mengajar kepada kita setiap orang yang ditebus oleh Kristus dan kemudian disatukan di dalam tubuh Kristus, orang itu diberikan karunia pelayanan. Orang itu diberikan karunia rohani untuk mereka bisa melayani Tuhan, bisa menggenapkan kehendak Tuhan bagi gereja lokal di tempat itu. Untuk membangun tubuh Kristus, gereja lokal di tempat di mana dia
dia dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu nanti baca 1 Korintus 12, Bapak Ibu bacalah Roma pasal yang ke-12. Di sana jelas dikatakan bahwa setiap orang itu diberikan karunia yang berbeda-beda, tapi dari roh yang sama. Itu untuk membangun tubuh Kristus yang sama, dan itu adalah untuk kemuliaan Allah yang sama. Berapa lama kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak menyerahkan hidup kita, tidak menyerahkan diri kita untuk dilatih, untuk diperlengkapi, untuk dipakai oleh Tuhan. Kita sudah terlalu lama menikmati menjadi penonton, duduk di bangku mengikuti kebaktian, dilayani terus-menerus, dan kita berharap kalau saya punya kesulitan maka pendeta akan jenguk saya. Pendeta akan datang ke rumah saya dan kemudian mendoakan saya. Kalau saya punya pergumulan, maka hamba Tuhan itu harus selalu siap untuk mendengarkan keluh kesah saya dan kemudian mendoakan saya. Tapi berapa banyak dari kita yang menuntut diri seperti yang dinyatakan oleh kitab suci, bahwa kita harus menjadi murid-murid Kristus, kita harus mengenal dia personally, kita harus mengerti firman, dan kemudian kita harus mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Membangun tubuh Kristus itu artinya berguna, bukan hanya bagi sesama jemaat, tapi bahkan bagi orang lain. Karena panggilan gereja bukan hanya untuk ke dalam,